Bapa di surga, Engkaulah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Ketika kami menyusuri kehidupan, menjalani langkah demi langkah, seringkali kami tidak tahu harus melangkah kemana. Pilihan kami seringkali salah. Apa yang kami anggap baik di pemandangan pikiran dan hati kami seringkali juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu supaya Engkau berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Hingga ketika kami menimbang-nimbang perkara, memutuskan setiap hal dalam kehidupan ini, keputusan pilihan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya pilihan yang baik, tetapi pilihan yang berkenan. Dan bukan hanya yang berkenan Tuhan, tetapi yang sempurna, yaitu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki suasana dan kedamaian Natal yang begitu nyata kami rasakan. Di tengah hiruk pikuk dan keramaian dunia, damai sejahtera karena kelahiran-Mu di bumi ini, karena cinta kasih-Mu kepada umat manusia, itu boleh kami rasakan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, sehingga kami tetap di dalam segala keadaan melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Betapa baik dan cintanya Engkau pada setiap kami. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, ini minggu pertama di bulan Desember. Kita sudah menikmati beberapa undangan Natal ya. Ada yang mungkin sempat pergi ya, ada yang mungkin belum acara Natal, tetapi suasana Natal sudah terasa ya. Ada juga yang dari Jawa Tengah, mungkin kota Solo ya. Suasana Natal menjadi sesuatu yang indah ya kita lihat. Dan sebentar lagi juga di Kega, Youth Pro, ibadah umum semua sudah mempersiapkan Natal, dan juga komsel-komsel, area-area akan menjadi sangat semarak. Karena itu tetaplah kita menjaga hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan membuat kita lupa untuk berdoa saat teduh dan terus merenungkan firman Tuhan. Nah, di dalam memasuki bulan Desember ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengambil tema seperti tadi Pak Handrianto sudah sampaikan, yaitu pikiran yang berpusatkan kepada Kristus. Ini adalah bagian dari tema kita di Filipi 1 ayat 27. Tetapi kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih implementatif yang bisa dilakukan, yaitu bagaimana supaya pikiran kita, pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, itu berpusatkan kepada Kristus. Nah, bagaimana mungkin di dalam kehidupan kita yang setiap hari kita sibuk dengan berbagai aktivitas, sibuk dengan berbagai kegiatan, laporan-laporan, kita tetap mengarahkan pikiran kita, tetap berpusatkan kepada Kristus. Kalau itu kita bisa lakukan, Bapak Ibu, saya meyakini, dan setiap orang juga, orang percaya juga meyakini, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang selalu mengekspresikan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di dalam segala keadaan ketika sesuatu yang tidak baik diizinkan, seolah-olah tidak baik pun, respon kita adalah betapa Tuhan itu baik. Katakan amin. Jadi apapun ya, yang seolah-olah nggak sesuai keinginan kita, nggak sesuai dengan doa kita, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau pikiran berpusatkan Kristus, maka yang keluar dari hidup kita, yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, seperti khotbah minggu lalu, janganlah di mulut kita itu keluar perkataan-perkataan yang tidak membangun.
Janganlah keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang merusak. Jangan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang mengutuki. Tetapi sebaliknya sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia. Yang membangun, yang membuat orang lain menyadari dirinya dicintai Tuhan. Membawa kasih dan anugerah Tuhan, bukan penghakiman. Yang menuntun orang kepada jalan kebenaran, bukan menuntut orang. Itu boleh keluar dari mulut kita. Dan yang keluar dari mulut kita sesungguhnya berasal dari hati kita. Dan hati itu berasal dari apa yang disebut dengan pola pikir. Karena itu di session hari ini saya akan menyampaikan yaitu 4 poin. Yang pertama, hidup kita ditentukan oleh cara pandang atau pikiran kita. Yang kedua, kita perlu menyadari siapa identitas kita di dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu, karena tanpa sadar siapa kita, maka kita tidak bisa memiliki pikiran Kristus atau pikiran yang berpusatkan pada Kristus. Yang ketiga, memilih fokus kepada Kristus dalam segala keadaan. Ini nyata Bapak Ibu. Nanti kalau kita menjalani kehidupan ya, dan kita makin dewasa, makin bertumbuh, maka tantangan-tantangan yang kita terima makin berat. Nggak mudah. Kita harus belajar untuk memfokuskan kepada Kristus. Yang terakhir, berjuang agar hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Itu terjadi kalau setiap hari kita memikirkan pikiran Kristus. Ada yang bertanya mungkin, loh kalau kita mikirkan pikiran yang berpusat Kristus, bagaimana kehidupan sehari-hari Pak? Kenyataan kan nggak seindah hari Minggu. Kenyataan tidak seindah waktu retreat. Kehidupan kekristenan nggak seindah waktu kita KKR. Orang bertanya seperti itu. Tetapi saya juga menegaskan pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehidupan kekristenan bukanlah hari Minggu. Kehidupan kekristenan bukanlah waktu kita retreat, waktu champion gathering, bukan. Waktu ikut pria sejati, wanita bijak, dan itu sangat baik, itu memperlengkapi kita. Tetapi kehidupan kita sesungguhnya adalah ketika kita meninggalkan gereja, kita berbaur di masyarakat, kita berbaur di kantor, di tempat kerja, di industri, di bisnis, di rumah tangga. Apakah kehidupan Kristus masih nyata? Atau kita hanya ahli di dalam wacana, hidup kudus, wacana menjadi teladan, wacana saja. Ketika dihadapkan kepada praktek, maka kita memilih ini teori, maaf nggak mudah. Atau kita bertekad, mungkin nggak banyak yang kita lakukan. Tetapi hidup kita tidak ada istilah dikotomi antara rohani dan jasmani. Dimanapun kita berada, ya itulah saya. Nggak sempurna, tapi ingin terus bertumbuh. Nggak sempurna, tetapi melihat Kristus akan menuntun kita dalam kesempurnaan. Nggak perlu munafik, nggak perlu bermuka dua. Kalau ada tamu kelihatan baik, di depan jemaat kelihatan baik, di depan orang kelihatan baik. Kalau pergi mengomel, mengeluh, enggak. Kehidupan kekristenan adalah kesanggupan kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui hubungan pribadi, melalui pengajaran, melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui mentor, melalui bapak-bapak rohani, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan. Kita harus sama di dalam dan di luar ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati perkara ini, banyak sekali kehidupan kita menjadi hipokrit, munafik. Dan itu membuat orang-orang di luar sana mencibir, merendahkan orang Kristen. Itu hebatnya kalau urusan Tuhan. Itu hebatnya kalau pelayanan. Coba, peduli nggak rekan kantor kita yang bermasalah? Peduli nggak tetangga kita? Peduli nggak? Kalimat-kalimat itu sering kita dengar. Dan kita percaya sebagai jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita tidak akan menjadi bagian dari itu. Mungkin kita belum sempurna Bapak Ibu, tetapi kita terus bertumbuh, terus berjalan, mendaik.
Ketika dinasihati, ketika ditegur, kita perbaiki. Ya, saya belum sempurna. Tidak mudah Bapak Ibu. Ada banyak hambatan, ada banyak hal. Tetapi saya mengatakan kalau engkau, Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan. Kemudian Bapak Ibu terlibat dalam komsel. Apa yang Bapak Ibu terima dalam saat teduh, bagikan itu, sharing. Ketika disaringkan, itu akan menantang Bapak Ibu untuk menjadi pelaku. Apa saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berani mengatakan komitmen itu di depan sahabat-sahabat komsel yang mereka saling menjaga dan saling mendoakan. Biasanya kekuatan dari Tuhan itu turun, dilimpahkan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dalam Tawarikh dikatakan, mencari orang-orang yang berkomitmen untuk dilimpahkan kekuatan. Karena itu harus ada di dalam komsel, berani untuk sharing. Kemudian berani untuk mengajar firman, ada kesempatan di situ. Ketika dia bicara seperti itu, ketika misalnya dia berani deklarasi, saya minta tolong ya didoakan saya mau berhenti pergaulan yang jahat, mau berhenti katakanlah merokok, mau berhenti gini, yuk didoakan. Besok jatuh lagi nggak usah malu. Kenapa? Sahabat-sahabat kita itu bukan menghakimi tapi menolong. Terus lebih baik lagi, lebih baik. Tetapi kalau dia diam-diam saja, kekristenan katanya pokoknya baik untuk saya, dinikmati sendiri, nggak berani terbuka, nggak berani sharing, maka seringkali dia nggak bisa bertumbuh. Karena Kristus itu diam di antara kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Bilang kiri kanan, sudah komsel belum? Ya, gereja kita, gereja sel, semua pergerakan tahun depan Bapak Ibu harus dimulai dari sel. Nggak ada pilihan lain, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Terlalu berat persoalan di depan, kita harus tinggal di dalam komunitas sel. Nah, kita masuk poin yang pertama Bapak Ibu. Ini baru pengantar. Pengantar saya sudah menggeh-menggeh. Oke. Singkat aja 4 poin. Yang pertama, hidup kita ditentukan oleh cara pandang kita. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ya. Ayat yang agak panjang, judulnya ayat 6-16, tapi Bapak Ibu boleh dengar, saya bacakan secara cepat. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi, dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri dan yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Ini kalimat yang menjadi kesimpulan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, saya baca berulang-ulang ya di berbagai juga ayat. Memang Kristus begitu mulia, begitu berhikmat, orang banyak tidak mengerti ya, siapa yang menjadi penasihat, tetapi Korintus memiliki ayat 16 ini begitu tegas, kami memiliki pikiran Kristus.
Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus yang begitu mulia, yang begitu dalam, yang begitu indah. Tidak sama dengan yang kita pikirkan. Bahkan semua orang juga berkata, tidak mungkin kita mengenal Tuhan, tidak mungkin. Kita tidak mungkin mengenal kalau kita tidak tenggelam di situ, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita mengenal? Simple sebenarnya. Jangan kita tidak membaca firman Tuhan. Kita ini tidak mungkin mengeluarkan apa yang belum pernah masuk. Saya ulangi. Kita tidak mungkin mengeluarkan dari diri kita sesuatu yang tidak pernah kita masukkan. Cara masukkannya gimana? Kita mendengar, kita membaca buku, kita membaca firman, dan ketika itu dimasukkan terus, maka ketika kesulitan dan masalah datang, maka Roh Kudus akan memilih file-file yang tepat. Jadi memasukkan saja nggak cukup, tetapi kita harus tergantung Roh Kudus, sehingga respon hidup kita itu pas. Kenapa? Kalau kita tidak tergantung Roh Kudus, mungkin file kita banyak, tetapi begitu dipakai, kita nggak keluar. Segala lengkap senjata Allah itu tidak keluar. Banyak orang beli sesuatu, saya sering itu, beli gunting gitu ya, nanti saya gunakan untuk kebutuhan kalau pas perlu gunting. Ketika waktunya tiba, saya perlu gunting. Saya cari guntingnya nggak ada. Saya beli mungkin sudah 3-4 kali misalnya. Jadi saya seperti nggak punya, Bapak Ibu. Saya punya, pernah beli, saya taruh. Tapi begitu saya cari nggak ada, itu sama dengan nggak beli. Seringkali kehidupan kekristenan juga gitu. Kita diperlengkapi dengan sangat banyak. Ya, di ibadah minggu, di SPK, champion gathering, apalagi sebut ya. School of Believer, School of apalagi sekolah-sekolah banyak. Sampai sekolah tunas bangsa juga ada di sini ya. Tapi kita ketika itu masalah datang, apakah itu keluar? Atau ternyata ketika masalah datang, kita sama sekali tidak berdaya. Terus di mana yang kita dapatkan selama ini? Bilang kiri kanan, di mana? Orang diajar, jemaat dikasih Tuhan, prinsip keuangan adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di SPK, di interview, diajari, di mentor, di komsel diulangi. Begitu kesulitan datang, cari pinjaman lagi, pinjol lagi. Bilang kiri kanan, saya ngerti yang dimaksud. Artinya apa? Bapak Ibu, pengetahuannya cukup, tapi merubah habitnya ternyata tidak bisa. Pengertiannya dapat, diskusi yuk, butuh kelompok kecil bicara. Prakteknya, jatuh lagi. Banyak pria konsultasi sama saya, masalahnya simple. Ya, Pak, saya ini kok jatuh cinta sama wanita lain ya. Kelihatannya topiknya berat ini. Sudah menikah? Sudah. Istrimu baik-baik, menikahnya sah-sah. Terus kamu sekarang diberkati, udah beri wanita lain memperhatikan lebih dari istrimu. Saya bilang, kamu mau berubah enggak? Caranya berubah apa? Mau bukan taat sama saya, taat sama firman. Firman Tuhan berkata dengan jelas, hai pria-pria, hai suami-suami, kasihlah istri pada masa mudamu. Bukan kasihlah istri mudamu, enggak ada. Karena kita hanya satu istri ya. Bilang kiri kanan yang ada istri pada masa muda. Pahan menikahi Bumin, usia berapa Pak? 27-an ya, kelihatannya. Pak Sian juga, itu masih muda. Sekarang Pak Sian sudah 50-an, atau 40-an Pak Sian ya. Masih kelihatan muda. Tuhan minta engkau setia. Nah banyak pria-pria ini saya bilang, kalau kamu nggak mau taat sama firman, nggak usah dengerin saya. Iya Pak, soalnya nggak simple, firman Tuhan bilang, kasihilah istrimu. Finish. Kalau mau lah kita lanjutkan, kalau enggak, Anda membuang waktu. Ketika kita harus tegas, tidak banyak orang suka. Tetapi saya harus mengatakan waktu begitu penting, begitu berharga Bapak Ibu. Kita harus memiliki ketegasan, firman Tuhan yang di dalam pola pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting.
wacananya, pengetahuannya orang bisa tambah, tapi habitnya nggak bisa berubah. Bilang kiri kanan, kalau kebiasaanmu nggak bisa berubah, bertobat. Yang suka pinjam, saya katakan bertobat. Belajar mencukupkan apa yang ada. Saya suka sekali di pelayanan di jemaat ini, sebelum kita lakukan, kita itu minta para pekerja lakukan dulu. Sebelum kita berdoa pagi, para pemimpin berdoa berbulan-bulan, setiap hari. Sebelum kita ikut apa saja, doa puasa, kita puasa dulu. Artinya kita mengalami. Kita para coach adalah orang-orang yang sudah mengalami, nggak sempurna. Tetapi kita mengalami proses itu. Karena itu, mari kita di dalam segala sesuatu memiliki pikiran dan fokus pada pikiran Kristus. Semua bermula dari pola pikir. Petrus ketika ditanya, siapa aku? Ya, di dalam Matius 16, dia mengatakan, kau Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian chapter atau perikop berikutnya, Yesus bilang akan disalib. Petrus sok gagah-gagahan bilang gini. Yuk kita buka di dalam Matius 16 ayat 23 ya. Matius 16 ayat 23. Mulai ayat 21. Sejak waktu itu Yesus, ini setelah Petrus dipuji Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran manusia itu nggak sama. Petrus ketika dengar itu, no, Tuhan jangan boleh itu terjadi, itu Allah menjauhkan. Enyah iblis. Engkau tidak memikirkan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memikirkan pikiran Allah? Bagaimana kalau kita bisa memikirkan pikiran Allah kalau kita tidak tinggal dalam persekutuan orang-orang benar? Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan teman-teman toksik, orang yang gampang mengeluh, nggak bisa dididik, hidupnya cuma cerita sakit hati, kesana sini kepedihan, membawa luka batin. Bapak Ibu, kita mengasihi orang seperti itu. Gereja menyediakan tempat untuk mereka dilatih. Kita adalah bengkel untuk merubah yang buruk jadi baik. Tetapi di dalam proses pertumbuhan mengenakan pikiran Kristus, orang-orang seperti ini Bapak Ibu akan membuat kita tidak bertumbuh maju. Orang seperti ini Bapak Ibu, 5 tahun ke depan tanpa sadar hidup kita sama dengan mereka. Hidup kita tidak berubah. Kenapa? Setiap hari kita mendengar dia keluhannya, lama-lama kita empati dan ikut mengeluh. Menjelekkan atasannya, menjelekkan tempat kerjanya, menjelekkan pelayanannya, menjelekkan pasangannya, lama-lama menjelekkan Tuhannya. Bilang kiri kanan, bertobat loh. Nggak ada tempat sempurna. Sementara kita kerja di perusahaan, jangan merendahkan tempat kerja kita. Saya meminta jemaat Abalaf sungguh-sungguh mengerti ini. Engkau diberkati lewat perusahaan, kerjalah dengan baik-baik. Kalau ada yang tidak cocok, belajarlah mengkomunikasikan pada tempat dan waktu yang tepat. Tapi jangan engkau mengencingi, meludahi sumur tempat engkau hidup. Ketika engkau melayani Tuhan tidak ada yang sempurna, tapi bangunlah tim itu dengan sepenuh hati. Kalau engkau keluar dari tempat lain, engkau akan menemukan yang sama. Karena yang problem bukan mereka, tapi dirimu.
Saya harus mengatakan ini sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu kita semua tidak memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Apa yang Bapak Ibu lihat tentang diri Bapak Ibu? Saya bertanya, bagaimana Bapak Ibu memandang diri sendiri? Oh, saya orang menderita, saya nggak pantas, saya nggak akan berhasil, saya gini lagi. Atau mulai mengerti, saya ditebus oleh darah anak domba, saya dicintai, saya punya sahabat-sahabat yang baik, saya punya pemimpin yang baik, banyak orang yang mendoakan, saya akan bangkit, saya akan berjalan sesuai firman Tuhan. Ketika proyek kita sedang gagal, dia aduh gagal lagi, mesti gini ya, saya nggak mungkin berhasil. Atau berkata, Tuhan sudah mempelajari saya melatih dengan perkara yang baru, pasti saya bisa belajar sesuatu. Bapak Ibu, pilihan ada sama kita. Mari kita berpikir cara Kristus memandang kita. Berpikir, kita ini orang yang ditebus. Bilang kiri kanan, kamu keren, kamu dicintai Tuhan. Pada pasangan, kamu pasangan istri terbaik. Saya pergi ke pelayanan ke Aceh, di Sabang, kemudian saya juga pergi ke Padang, daerah-daerah yang menurut saya butuh doa dan dukungan. Saya ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bilang gini, Pak, Bapak ini hanya cocok di keluarga ini ya Bapak ini. Siapapun, katakanlah orang yang hebat di negeri ini, siapa? Pak Jokowi menggantikan posisi Bapak, tidak bisa, tidak akan sanggup. Karena yang sanggup ya Bapak ini, pas untuk istri. Pak Sian, ya terbaik untuk Bu Yeni. Angkat tangan Bu Yeni yang di belakang. Nggak bisa digantikan yang lebih hebat. Nggak cocok. Nggak match. Yang terbaik untuk Bu Min ya Pak Han. Pak Han, angkat tangan Pak Han ya, ini Pak Han. Yang cocok untuk kita, pasangan kita. Orang lebih hebat, profesor apapun juga tetap nggak bisa. Karena itu kita fix. Dan ketika kita sadar itu, bahwa pernikahan kita baik, Tuhan mengasihi kita, pakai pola pikir Allah, Tuhan itu memiliki rencana yang indah, maka itulah yang menjadi awal. Nanti hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau jalan, mulai tegakkan kepalamu, ada lagunya kan hadapi lawanmu. Kalau bisnis dengan confidence. Lakukan apapun dengan percaya diri. Tahun depan kita akan dibawa dimensi yang baru. Kita semua sudah diperlengkapi, kita harus melangkah. Dan kita akan tahu Tuhan membawa kita ke hal-hal yang benar-benar luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berpikiran berpusatkan pada Kristus. Karena kita bukan lagi hamba, tetapi anak. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 12, siapa di dalam Kristus, engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi benih kita itu benih yang baru. Sejak Yesus Kristus mati kayu salib, benih kita yang benih yang baru. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Karena itu dikatakan tadi di 1 Korintus 2, yang saya bacakan tadi. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi dirinya tidak dinilai. Mereka tidak ngerti. Kenapa ya orang Kristen kok hidupnya sama, gajinya sama, rumahnya sama, tapi kok bahagianya itu beda gitu. Kalau jalan bersama keluarga itu, waduh, kelihatannya asik gitu orang lihat. Dulu saya di Blitar, sebelum saya jadi orang Kristen, lihat ada orang tukang becak itu. Maaf ya, saya tidak merendahkan profesinya, cuma contoh saja. Tapi kalau pas hari Minggu, hari-hari biasa, suami istri ini profesinya aja pengayuh becak. Tapi mereka betul-betul memancarkan Kristus. Saya bilang, itu kok bisa ya orang itu bahagia, hidupnya sederhana. Belakangan karena saya belum mengenal Kristus, saya tahu, oh itu orang Kristen ya. Saya bilang, saya diberkati kehidupan orang itu. Suatu saat kalau saya pengen punya waktu, diizinkan Tuhan, saya pengen belajar kayak orang itu. Akhirnya saya mengenal Tuhan. Benar Tuhannya orang Kristen itu dahsyat. Katakan amin. Tuhan kita itu dahsyat, Bapak Ibu. Kita orang yang sudah
Mengenal identitas yang baru, benih yang baru. Jadi benih yang baru itu yang lama dibuang, sudah berlalu. Kita bukan lagi manusia lama yang mempunyai pabrik dosa. Pabrik dosa itu sudah ditutup. Jadi kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Tuhan tidak menawarkan transformasi, karaktermu dirubah, tidak. Tapi dia menawarkan benih yang baru di dalam Kristus Yesus yang akan mempunyai kesanggupan mengalahkan dosa. Manusia lama adalah manusia keturunan Adam, darah dan daging yang gampang dijatuhkan dalam dosa. Karena dia pabrik dosa. Tapi manusia baru di dalam Yesus adalah benih ilahi. Bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa, itu disebut dengan jatuh dalam dosa. Tapi habit kita kebenaran. Manusia lama dan manusia baru itu seringkali bertengkar. Dan kita memperingati hari Paskah biasanya Kristus bangkit hari yang ketiga, tanpa sadar manusia lama juga sering kita bangkitkan. Apa manusia lama kita bangkitkan? Kita tidak suka pornografi, bertobat, dilayani di SPK. Benih manusia baru bertumbuh. Kita mulai membenci dosa. Tapi kita tidak menjaga kehidupan yang terkoneksi dengan Bapa, memikirkan darah pinding Allah. Maka apa? Kita lupa, akhirnya manusia lama bangkit lagi. Jatuh lagi dalam dosa. Biasanya lebih parah. Ikut pria sejati, dilatih, dimuridkan, begitu dia tidak mau tinggal dalam komunitas, tidak mau menjaganya. Jatuh lagi dengan cara yang sama. Itu apa? Manusia lama dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir bahwa yang lama itu sudah berlalu, tetapi begitu saja dia terus seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin menerkam kita. Karena itu kita harus menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Jadi dasar kita kebenaran, baju sirah keadilan. Keadilan dan kebenaran. Perisai iman, ketopong keselamatan, kasut untuk memberitakan Injil, dan yang tidak boleh lupa yaitu pedang firman. Kelengkapan senjata Allah itulah yang membuat kita Bapak Ibu terus mampu mengenakan pikiran Kristus. Orang kita sudah dibenarkan, ditebus, transfer of ownership dari milik dosa kepada milik kebenaran. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan dan mendapat glorifikasi. Glorification. Kemudian benih yang baru sama sekali berbeda dengan benih yang lama, jangan dibangkitkan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua terus tinggal di dalam komunitas. Kita ada doa pagi ya. Saya bilang-bilang ada doa pagi loh gitu. Bilang kiri kanan doa pagi. Yuk tinggal dalam doa pagi. Apalagi komsel. Yuk jangan malas komsel ya. Oh, komsel gitu-gitu aja Pak. Ya, tergantung pandangan kita. Banyak orang juga bilang, saya ke gereja 10 tahun nggak berubah Pak, males saya ke gereja, gitu-gitu aja. Saya kasih tahu ya, kalau kamu nggak ke gereja, kamu hilang hidupmu loh. Orang nggak ke konsel, nggak ada yang jagain, tiba-tiba hilang. Sesuatu yang baik itu kalau sudah biasa dianggap biasa, padahal itu anugerah. Ada seorang ibu punya anak 2. Satunya setahun tinggal di luar kota, memberikan uang setahun sekali ngirim. Yang satu itu jagain dia, masakin, bekerja keras merawat dia. Ibunya itu sering sebel sama anak yang pertama ini, yang jagain dia. Kamu itu nggak mengasihi aku seperti kakakmu, seperti adikmu yang di luar kota. Padahal dia tahu mamanya itu gula darahnya tinggi, makanannya dipilihkan, gini. Dia terima, sampai ketika adiknya datang memperhatikan. Adiknya bilang, Mama salah. Kenapa? Saya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kakak yang menjagain Mama setiap hari. Kakak tahu makanan yang sehat untuk Mama. Kakak tahu bagaimana merawat Mama gini. Saya cuma ngirim uang pun nggak banyak. Wah, mamanya diberi kesadaran gitu. Langsung mamanya ngerti,
Bapak Ibu, seringkali kita senang kalau acara-acara tertentu, lupa komsel itulah yang menjagai kita. Jemaat itulah yang menjagai kita. Kita anggap biasa, nggak menarik, biasa, padahal engkau dikasihi, engkau dicintai, didoakan lagi. Paham Bapak Ibu ya? Terus jangan kita pikir, nanti kalau hilang baru terasa. Banyak yang punya istri nggak disayang. Kalau ditinggal pergi, baru terasa. Mau ditinggal pergi istri ya. Kalau ada uang, jangan pelit-pelit. Kalau sudah marah, uang banyak pun nggak bisa ditaklukkan hati istri. Katakan amin Pak Sien ya. Betul ya? Bapak-bapak perhatikan, ini himbauan ya. Mulai habis ini kasih uang istrinya ya, yang banyak ya, haleluya. Ini bukan pesanan istri saya loh ya. Jangan kita menganggap remeh orang-orang ada di sekitar kita. Ya, kita nggak pernah terima kasih sama mereka kadang-kadang. Kita suka, oh itu loh, ada banyak yang cerita. Saya suka khotbahnya ini, khotbah ini. Di luar sana, saya bilang oke, enggak ada salah mendengar itu. Tetapi maukah Bapak Ibu mengerti, ada pemimpin-pemimpin yang bukan hanya berkhotbah, tapi memberi teladan dan melindungi engkau. Mungkin khotbahnya nggak sesempurna mereka, tapi di hatinya diberikan kepadamu, ngerti nggak itu? Di luar sana banyak yang baik, banyak. Tapi apakah kau mengenal dia? Kau belajar boleh, tapi engkau nggak mengerti firman Tuhan berkata, hormatilah mereka yang menjaga, yang mau mati, lihat hati, akhir hidupnya. Ini berbicara Bapak Ibu, kita mengerti identitas kita seutuhnya, bahwa kita ini dikasih dan dicintai Tuhan. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Jangan minder, jangan takut menghadapi kesulitan. Yang besar Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu, amin. Yang indah tahun depan, saya nggak percaya Bapak Ibu, kita semua nanti akan memasuki kegelapan. Kegelapan akan terjadi, tapi engkau anak-anak terang, makin gelap, terang sedikit pun akan menjadi cahaya bagi sekitarmu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Engkau akan melakukan sesuatu yang berbeda. Yang ketiga Bapak Ibu, saya membacakan pikiran yang berkesatkan Kristus di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat yang saya suka. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi Bapak Ibu, kita ini ada saksi di mana-mana. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada perlombaan yang diwajibkan. Tekun. Dikatakan apa? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan mengabaikan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah Bapak Ibu, ada perlombaan yang diwajibkan. Kita ini wajib berlomba. Karena itu kita harus cepat mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan kesulitan, persoalan, itu keadaan sehari-hari, kita lupa kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dia mencintai kita. Dia meninggalkan surga, turun ke dunia, menebus kita. Dia begitu mengasihi engkau. Kalau engkau sedang kesulitan, tertekan hidupmu, bahkan nggak ada yang peduli dengar baik-baik, Tuhan itu tetap peduli Bapak Ibu. Kita berusaha memperhatikan, tetapi ada saja yang kelupaan, mungkin sahabat kita, bahkan pacar kita, atau istri kita, atau anak kita mungkin lupa hal-hal penting dalam diri kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Katakan amin. Bapak Ibu dicintai Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu akan dibawa ke dalam hal-hal yang baru. Sehingga ketika kita berpikir yang baik, sadar diri kita di dalam Tuhan, kemudian tetap fokus. Nah, yang nomor 3 itu akan terus terjadi Bapak Ibu. Kita diuji. Pulang dari gereja, kita lagi naik mobil, enak-enak, dipotong.
Yang keluar dari diri kita apa? Jadi kodok kamu. Marah. Nggak ngerti itu etika. Ya kita nak mengatakan benar, tapi lebih bagaimana kalau kalimat haleluya puji Tuhan, dia mungkin buru-buru ya, kasih kesempatan, kita memberi kesempatan. Hidup kita tidak ditentukan hal-hal kayak gini, maksudnya fokus kepada Kristus. Saya ingat cerita kan, ada mobil baru, saya berulang kali sampaikan itu sebagai contoh aja. Istri saya bawa, ditabrak sama orang, istri saya mungkin sedikit takut ya, mungkin, tapi dia ngomong sama saya bilang apa? Mama, kamu sama mobil itu mahal kamu seharga darah Yesus. Mobil ya tinggal ganti reasuransi. Bukan menyuruh dia nggak hati-hati, enggak. Tapi kita nggak boleh, hati kita itu gampang sekali berubah gara-gara situasi yang terjadi. Kita udah berdoa, kita sudah mempersiapkan presentasi, kita gagal. Nggak perlu kita bersedih, bagi kita siapkan yang terbaik, lakukan, gagal. Oh mungkin nggak pas, kalau saya dapat itu belum tentu saya nanti happy. Tuhan tahu yang terbaik. Mudah, simple. Datang ke klien jam 12, kliennya santai aja, Pak tunggu 1 jam ya, 1 jam itu lama loh. Sudah selesai, kita tunggu sambil baca. Jam 2 dia baru datang. Maaf Pak, saya ditelepon bos. Meeting kita tunda besok. Kalau kita marah, kita sedang tidak belajar. Tapi kalau kita, baik terima kasih. Saya akan memahami. Ternyata ketika kita berdoa untuk orang itu, hati orang itu sedang merasa berhutang. Besoknya dia yang nelpon kita dan kasih order. Tetapi kalau itu nggak terjadi, janganlah kita panik, kita sedang dilatih Tuhan. Katakan amin. Engkau sedang dilatih Tuhan. Bilang kiri kanan, magang kalau kata Pak Joni ya. Yang terakhir Bapak Ibu, pikiran pada yang berpusatkan Kristus. Yang poin keempat, berjuang akan pikiran kita sama seperti pikiran Kristus. Peperangan besar sudah dimenangkan Kristus. Yang ada adalah battle, pertempuran kecil-kecil. Di pola pikir kita, kata Joyce Meyer, peperangan yang terbesar atau pertempuran battle ini di pola pikir kita. Yohanes 13 ayat 30 mengatakan semua sudah selesai. Yang utama, yang besar sudah diselesaikan di Yerusalem. Yang kecil-kecil, jangan terima hikmat dan pikiran-pikiran dunia. Isi pikiran kita dengan Kristus, beriman pada firman, kemudian membaca dan menyelidiki firman. Ada seorang yang bernama Teruo Nakamura, merupakan prajurit Jepang asal Taiwan yang bersembunyi di hutan desa Bilowo, Kepulauan Morotai, hingga ditemukan kembali pada tahun 1974. Ia tak tahu perang telah selesai, dan selama 30 tahun ia bersembunyi di hutan dan gua-gua di Morotai. Bapak Ibu, Jepang kalah bom Hiroshima Nagasaki. Indonesia, dia menyiapkan PBPU PKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia menyerah. Tetapi banyak di daerah-daerah tentaranya itu berpikir masih perang. 45 sampai 74 ya. Orang ini pikir masih perang. Kita juga pikir gitu. Kristus sudah disalib. Mati menebus kita. It is finished. Telestai. Selesai. Semua persoalan selesai. Iblis engkau tidak berkuasa lagi, engkau sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Tetapi pertempuran kecil, kadang-kadang kita nggak deklarasikan itu. Sehingga kita area-area yang kita kalah, kita sembunyi, takut. Mestinya kita katakan, bro, menyerahlah. Aku menang karena Kristus sudah memenangkan peperangan yang besar ini. Katakan amin. Apa area-area hidupmu yang kau masih terikat? Apa area-area hidupmu yang kau masih bergumul berjuang? Andalkan Kristus, lihatlah Kristus yang sudah menyelesaikan bagi kita. Area-area mana yang di SPK dikatakan dosa favorit, kesenangan favorit, yang ini aku akan pegang, gak akan aku lepaskan. Bapak Ibu, berpikiran yang berpusatkan Kristus
akan membuat kita menyadari kasih Kristus. Dia sudah memenangkan peperangan, dia sudah menyelesaikan bagi kita. Kita tinggal terus meyakini itu, tinggal, kemudian praktek. Ketika kebohongan iblis datang, kok tidak mungkin sukses loh. Kamu nggak punya modal, di luar sana jahat. Kita berkatakan, hei, tipu daya iblis, dengar ya. Kekuatanku Tuhan Yesus. Dia yang membawa aku di dalam kehendak dan rencananya. Pergi. Ketika kita sakit, iblis ngomong gini, kamu tidak sembuh nih. Kamu sebentar lagi mati. Kita terima kebenaran iman, menyelidiki, kemudian kita katakan, Tuhanlah sang sumber kesembuhanku. Sakit penyakit tidak berkuasa diriku. Saya hanya pergi kepada sang sumber ketika waktunya tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Fokus kembali kepada cinta kasih Tuhan kepada Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang memisahkan, tidak ada hal apapun yang memisahkan kau dengan kasih Kristus. Tidak ada yang memisahkan kau dengan kasih Kristus. Persoalan, masalah, dosa. Jangan lihat dirimu seperti engkau melihat. Jangan melihat dirimu seperti dunia melihat engkau. Tapi coba kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bahwa engkau sangat dicintai Tuhan. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan begitu peduli atas engkau. Bawa seluruh area kehidupanmu. Mungkin ada area-area yang kau tutupi rapat-rapat. Kau sembunyikan. Tuhan tidak tahu ini. Tuhan tidak tahu ini. Yang lain aku serahkan sama Tuhan. Pagi hari ini, saya mengajak setiap kita terbuka dan apa adanya di hadapan Tuhan. Maukah engkau menyerahkan hidupmu seutuhnya ke tangan Tuhan? Dia bukan hanya menebus engkau. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Engkau akan dibawanya seperti rembang tengah hari. Makin lama makin terbang tinggi, naik. Engkau akan diberkati Bapak Ibu. Engkau akan dicukupkan, bukan hanya dicukupkan, tapi berkelimpahan. Sesuai dengan apa kasih karunia yang Tuhan berikan. Bahkan apa yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Semuanya disediakan bagi engkau yang mengasihi Dia. Maukah Bapak Ibu pada ibadah pertama bulan Desember ini kembali sungguh-sungguh memikirkan pikiran Kristus, berhenti menerima kebohongan iblis, mulai merasakan kasih dan anugerah Kristus yang begitu melimpah melalui istri, suami, anak-anak, melalui keluarga, melalui komunitas sel, melalui gerejamu di tempat ini, melalui kita hidup bermasyarakat, bertetangga, bahkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak area-area yang tertutupi, supaya mendapat tuntunan pimpinan Tuhan, menjalani kehidupan di dalam memasuki tahun-tahun berikutnya. Saya mengundang Bapak Ibu, jika engkau mau, sebagai komitmen dan janjimu, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau berjalan bersama engkau. Aku tidak mau berjalan sendiri, aku mau berjalan bersama dengan engkau.
Ya, taruh tanganmu di dada. Engkau yang taruh di dada, saya undang untuk bangkit berdiri.